Kayaknya Coach Sintayong berhasil deh ngeprank Australia. Teman-teman ingat gak kalau Coach Sintayong di press conference itu bilang kita akan bermain bertahan ketika bertemu dengan Australia. Tapi nyatanya, mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Teman-teman sepak bola Indonesia semua, hasil satu-satu ini menjadi hasil yang sangat membuat kita optimis lah ya. Kalau timnas Indonesia bisa berada di posisi runner up untuk mendampingi Jepang mungkin masuk ke Piala Dunia lewat jalur round ketiga ini. Sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertandingan semalam adalah pertandingan yang sangat menawan. Jujur saja saya nggak nyangka kalau timnas Indonesia bisa menahan imbang Australia, walaupun ada sedikit optimistis karena di laga melawan Arab Saudi kemarin kita tampil cukup ciamik, dan di laga semalam lebih ciamik kalau menurut saya. Pemain bisa dibilang lebih sempurna, bermain rata, seimbang bagusnya. Terus juga ingat, Australia itu memiliki ranking FIFA dan juga kualitasnya lebih bagus dibandingkan Arab Saudi. Bahkan lebih langganan masuk Piala Dunia dibandingkan dengan Arab Saudi. Tapi di pertandingan semalam udah menunjukkan kalau kita benar-benar progresnya jauh. Di Piala Asia kita bermain bagus tapi kita kalah 4-0. Semalam kita bermain bagus tapi kita juga tidak kalah dan bisa mencuri poin lah dari Australia tuh untuk menggagalkan Australia mengambil 3 poin dari GPK. Dan prank dari Coach Sintayong ini benar-benar berhasil karena memang sebelumnya teman-teman juga tahu Coach Sintayong bilang kita akan banyak bertahan katanya saat melawan Australia karena Australia ranking FIFA-nya jauh, kualitasnya juga sangat jauh, walaupun ada si preman yang bilang Justin Hubner ketika dia melakukan press conference juga Australia memang bagus tapi kita tidak akan kalah katanya dari Australia, dan itu dibuktikan di pertandingan semalam. Dan pertandingan semalam kalau menurut saya pertandingan yang bisa dibilang tidak terlihat jomplang dari ranking FIFA yang memiliki 130 dengan 24 FIFA itu nggak ada bedanya gitu, kayak ya 11-12 aja gitu, kayak Australia 11 kita 12, karena memang kita benar-benar melawan. Bagi kita sekarang ranking FIFA bukan lagi alasan untuk kita takut melawan tim-tim besar atau negara-negara besar seperti Australia. Dan juga timnas Indonesia berhasil tampil ciamik kalau menurut saya, di luar mungkin bagaimana penampilan yang luar biasa dari seorang Martin Faiz, dari Rizky Ridho juga yang kita kasih applause karena memiliki skor nilai yang sama dengan Faiz, yang dimana di bawahnya ada Kelvin Verdong, ada Jai Ijes juga gitu kan, ada Sandi Wors dan Radna Ulatmangun. Khusus untuk Radna Ulatmangun saya ingin bahas sedikit. Kalau saya dulu justru agak sedikit meragukan Radna Ulatmangun. Maksudnya meragukan tuh ya oke, Radna Ulatmangun pemain bagus, lebih hebat dari para pemain-pemain yang bermain di liga lokal gitu kan, pemain timnas yang di liga lokal, tapi dia nggak spesial amat. Jujur saja saya menilai seperti itu kepada Radna. Kenapa? Karena di klubnya aja Radna itu bukan pemain yang mendapatkan menit bermain full, pemain inti lah kasarnya, seperti Verdong, seperti Ijes, seperti Martin Faiz, bukan. Bahkan saat melawan Vietnam pun, 2 laga melawan Vietnam dan termasuk Filipina juga, ada memang tampil bagus, tapi nggak terlalu yang bikin kita, wih Radna, nggak yang kayak gitu. Tapi di 2 pertandingan terakhir saat melawan Arab Saudi, Radna seolah-olah membatalkan ucapannya sendiri. Ucapan dari apa? Yang dimana kita tahu di banyak interview Radna ini mengatakan kalau dia lebih suka bermain stylish, tidak terlalu banyak lari-lari, suka bola yang ada di depannya, nggak suka dikasih bola yang jauh ke depan untuk dikejar gitu kan. Tapi di 2 pertandingan terakhir ini saat melawan Arab dan juga melawan Australia, Radna tampil begitu seperti memiliki paru-paru 11 gitu kan, kayak benar-benar kemasukan Wahaji Benzema. Dia ada di kiri, dia ada di kanan, dia ada di depan, dia ada di belakang gitu kan, dia kejar bola, dia pressing ketat. Ini juga alhamdulillah diikuti oleh pressing dari pemain lain, jadi nggak Ragnar sendirian. Bagi saya sih Ragnar tinggal mendapatkan sosok tandem yang luar biasa di depan. Mudah-mudahan Eliano, kalau Eliano nanti dipercaya menjadi seorang playmaker, karena Eliano ini memang bisa bermain sebagai sayap, bisa bermain sebagai center back juga, bisa bermain maksud saya back sayap,
bisa bermain sebagai playmaker juga gitu kan historisnya. Mungkin kalau seandainya nanti dipercaya menjadi seorang playmaker, duet sama Ragnar bisa cukup bikin Ragnar nggak capek sendirian lah di depan. Karena kita harus akui Marcelino dan juga Rafael Struijk semalam masih belum bisa bekerja sama dengan baik dengan Ragnar Uratmaun, sehingga Ragnar tampil seperti dominan sendirian lah di depan. Di lini tengah memutuskan untuk memainkan seorang Ivar Jenner dan mencadangkan seorang Tom Hay. Bagi saya ini satu hal yang sangat, awalnya itu loh kenapa Tom Hay malah dicadangin, tapi ternyata Ivar benar-benar bisa menutup celah-celah dari setiap serangan-serangan yang dilakukan oleh Australia. Begitu juga dengan Nathan, walaupun Nathan di akhir-akhir terlihat beberapa kali kehilangan bola, bisa dibilang blunder, tapi alhamdulillah bisa langsung dinetralisir oleh Kevin Verdonk, oleh Jai Ijets atau juga Rizky Ridho. Jadi untuk center back dan juga penjaga gawang kita semalam itu tampil sangat luar biasa lah ya, sangat menawan sekali, sehingga ini membuat kita tidak kebobolan. Padahal banyak sekali peluang, ada 6 shooting yang dilakukan oleh Australia di dalam kotak penalti, 5 diantaranya ditepis langsung oleh Martin Fresh. Sisanya penampilan bagi saya, Sandy Walsh, Verdonk tampil bagus, Ivar Nathan tampil bagus, siapa lagi saya lupa, Rizky Ridho, Jai Ijets dan juga Hamner Sipreman tampil sangat elegan juga. Ragnar Uratmangun, begitu juga dengan Rafael Struijk dan juga Marcelino. Cuman khusus untuk Marcelino dan Rafa ini memang bagus secara keseluruhan, tapi memang tidak semenonjol pemain-pemain yang lain gitu kan. Dan mudah-mudahan hasil ini membuat kita semakin pede bahwa kita memang udah benar-benar naik kasta, sepak bola kita udah benar-benar menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan aja kita bisa mengamankan lah ya slot untuk bisa masuk ke Piala Dunia lewat jalur ketiga ini. Seenggaknya mungkin ya dari jalur runner up nggak apa-apa lah, karena jika lihat Jepang kita begitu superior, akan agak sulit untuk mengalahkan Jepang gitu kan. Tapi ya belum dicoba mana kita nggak tahu juga. Saya yakin para pemain juga akan optimis untuk berusaha mengalahkan Jepang, walaupun dari segi level pemain saja Jepang udah jauh di atas kita, jauh lebih baik dibandingkan Arab dan juga Arab Saudi, maaf dengan Australia tentunya. Tapi itu tidak akan membuat kita gentar untuk mengalahkan Jepang. Mudah-mudahan aja lah hasil ini hasil yang sangat menawan, sangat ciamik, dan kita akan bahas lagi personal pemain-pemain mungkin di konten-konten selanjutnya. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.